Baik, kita masuk ke materi yang ke-12 dari kelas Enterprise Architecture. Di materi ini kita mulai membahas tentang TOGAF ya. Nah, pengantarnya dulu tentang TOGAF. TOGAF ini adalah singkatan dari The Open Group Architecture Framework ya. Jadi ini sebuah framework yang memang dikhususkan untuk mengembangkan arsitektur sebuah enterprise ya. Nah, referensi utama dalam bidang arsitektur enterprise saat ini adalah TOGAF ya. TOGAF nanti ada tambahan ya di dalamnya. Nanti kita lihat ya. Nah, TOGAF ini sendiri sukses karena memenuhi kebutuhan nyata ya, dapat memenuhi kebutuhan arsitektur. Jadi apa-apa yang diperlukan dalam arsitektur, terutama arsitektur enterprise ya, berkaitan dengan sistem informasi, bahkan sampai ke role bisnis dan sebagainya, itu dia mampu memenuhi kebutuhan tersebut ya. Kebutuhan dari dunia nyata kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk struktur, dalam bentuk arsitektur, itu bisa dilakukan oleh TOGAF. Kemudian ini sebagai metode generik ya, yang mengelompokkan sekumpulan teknik, kemudian fokus pada transformasi arsitektur enterprise. Nanti dalam prosesnya itu akan dibagi-bagi, akan dikelompokkan sesuai dengan urutan. Oke, huruf A yang ada pada kata TOGAF, yaitu A itu sebagai enterprise architecture ya, dalam semua bentuknya. Jadi tidak terbatas hanya pada sistem informasi. Tadi saya mengkhususkan sistem informasi ya, tapi tidak terbatas pada itu. Nah, dia mencakup kebutuhan dan strategi serta usaha untuk mengoptimalkan proses bisnis, aplikasi teknis, dan infrastruktur. Jadi saling terkait semuanya ya. Tetapi nanti fokus pembahasan kita itu yang utama adalah pada bagian sistem informasinya, karena sesuai dengan program studi sistem informasi ya. Jadi A-nya itu adalah arsitektur, kemudian F-nya adalah framework. Nah, F sebagai kerangka kerja atau framework ini mengelompokkan makna dan prosedur yang dapat digunakan untuk aktivitas di bidang tertentu ya. Jadi TOGAF itu sendiri menyediakan bahasa, pendekatan, dan kumpulan rekomendasi. Jadi ada rekomendasi-rekomendasi yang mencakup seluruh aspek arsitektur enterprise. Jadi aspek arsitektur enterprise-nya itu macam-macam ya, dari sisi organisasi dan strateginya, bisnis dan teknologi, manajemen perencanaan dan perubahan. Nah, itu semuanya nanti bisa dimodelkan menggunakan TOGAF. Oke, karena TOGAF-nya sendiri tadi itu menyediakan bahasa dan pendekatan-pendekatan dan termasuk rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita pilih ya. Nah, kenapa kok memilih TOGAF gitu ya? Yang pertama dari sisi bisnis, dia bisa mengelola berbagai macam stakeholder ya, bisa mengkolaborasikan berbagai macam stakeholder dengan berbagai macam tingkatan, dan juga proses-proses bisnis yang terjadi di dalam enterprise, sekaligus menangani arsitektur bisnis ya. Kemudian yang kedua, mendesain sistem informasi dan datanya. Jadi terkait dengan sistemnya, artinya yang memprosesnya gitu ya. Ketika dimasukkan ke dalam sebuah sistem, diikuti juga dengan pengelolaan datanya. Jadi supaya data tersaji dengan baik, kemudian dikelola dengan sempurna sehingga menghasilkan nanti bahkan sampai kepada executive information system begitu ya. Nah, itu semuanya menjadi alasan kenapa menggunakan TOGAF dalam pembuatan arsitektur enterprise-nya. Kemudian TOGAF juga dapat mengelola infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan, kemudian tipologinya, topologi ya, lalu spesifikasi komputer dan sebagainya. Karena semua itu tercatat di dalam dokumen-dokumen TOGAF, maka lebih mudah untuk dikendalikan dan dikelola. Nah, kemudian bagaimana arsitektur di dalam TOGAF itu sendiri? Ya, jadi arsitektur ini adalah dianggap sebagai sebuah deskripsi formal dari sebuah sistem atau sebuah rencana detail dari sistem sehingga pada level komponennya. Jadi memang sangat detail di dalam TOGAF, dirincikan betul-betul arsitekturnya ya. Kemudian
pada keadaan tertentu memang tidak bisa semuanya ya. Jadi kalau memang betul-betul ingin dilaksanakan ya, ini nanti akan memerlukan waktu yang cukup banyak dan juga memerlukan ahli-ahli. Kita sudah pernah bahas di materi-materi sebelumnya bahwa arsitektur itu berbeda dengan desain. Ya, artinya arsitektur itu adalah skala yang lebih luas gitu ya. Di dalamnya arsitektur nanti ada desain-desain. Nah, deskripsi formal ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menjadi panduan atau pedoman. Jadi dia sebagai apa ya, istilahnya kita sebut saja sebagai blueprint begitu ya. Yang nanti dengan itu kita bisa mengembangkan hal-hal lain yang ada di perusahaan. Basicnya semuanya berasal dari arsitektur. Jadi dianggap sebagai deskripsi dari sebuah sistem bisa juga ya, atau struktur dan prinsip sistem. Nah, seperti itu ya. Jadi dia merupakan deskripsi formal. Nah, kalau deskripsi berarti bentuknya adalah kalimat-kalimat, teks-teks, gambar-gambar yang bisa kita baca, yang bisa kita pahami dari gambar tersebut. Bisa berupa notasi-notasi nanti menggunakan diagram-diagram tertentu ya. Itu di dalam arsitekturnya. Kemudian domain utama yang dibahas di dalam TOGAF itu ada 4 ya. Yang pertama adalah dari sisi bisnis arsitektur ya. Ini gambar ini sama saja antara kiri dan kanan ini ya. Nah, di dalam bisnis arsitektur itu dibahas tentang apa? Strategi bisnis, kemudian governance, tata kelola ya. Lalu ada organisasinya dan kunci-kunci proses bisnis. Yang menjadi kunci dari proses bisnis itu apa? Nanti akan masuk ke dalam domain pembahasan bisnis arsitektur. Lalu ada yang kedua adalah application arsitektur. Nah, ini berupa blueprint dari aplikasi. Kemudian komponen-komponen yang digunakan secara interaktif nanti apa saja. Nah, ini masuk di dalam pembahasan domainnya dari application arsitektur ya. Lalu ada service definition. Nah, ini definisi atau apa ya istilahnya, kesamaan persepsi tentang yang dimaksud dengan service, layanan itu yang seperti apa gitu ya. Baik itu layanan secara internal maupun secara eksternal nantinya ya. Kemudian relationship ya to business process. Nih, hubungan-hubungan dengan antar bisnis proses, antar proses-proses bisnis itu seperti apa, ini nanti di dalam application arsitektur. Disinilah letak sistem informasinya nanti ya, di dalam application arsitektur. Kemudian ada data arsitektur. Nah, ini berkaitan dengan logical data model, jadi pemodelan data secara logik, kemudian pemodelan data secara fisik. Kalau secara logik misalnya berupa relasi antar tabel dan sebagainya. Maaf ya. Kemudian secara fisik ini nanti ditempatkan di mana secara fisik. Ada servernya nanti ditaruh di mana, apakah dia dedicated server atau cloud server atau seterusnya. Kemudian data manajemen resources. Nah, ini manajemen sumber-sumber data. Nah, ini juga penting karena semua sistem informasi itu nanti berkaitan dengan data. Data yang diproses namanya sebuah sistem itu ada proses ya, berupa input, nanti proses, lalu ada hasilnya berupa output. Nah, sumber-sumber datanya itu perlu diperhatikan dan perlu disusun sedemikian rupa sehingga itu nanti bisa digunakan dalam sistem, sehingga nanti bisa menghasilkan proses-proses bisnis yang sesuai dengan keinginan. Tentu susunan data yang ada di sistemnya juga harus memenuhi standar yang diinginkan oleh enterprise. Kemudian technical architecture ya, atau teknologi arsitektur domain. Nah, ini bahasannya adalah tentang hardware, software, kemudian infrastruktur jaringan. Apakah dia nanti berupa jaringan wired ya, yang pakai kabel, atau misalnya berbasis wireless misalnya, atau misalnya kombinasi dari keduanya. Nah, itu domainnya adalah domain di technical atau teknologi arsitektur, seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar aja ya. Nah, bagian-bagian dari TOGAF nih, gambaran yang pertama kali kelihatan yang seperti ini adalah TOGAF ADM ya, istilahnya
architecture development method. Nah, gambar bagan diagram dari TOGAF intinya adalah seperti ini ya. Jadi ini ada berupa proses yang sifatnya rekursif, nanti dijelaskan di materi berikutnya ya, yang sifatnya rekursif dan berulang-ulang, bahkan bisa ada iteratif begitu ya, yang nanti tujuannya adalah untuk memaksimalkan atau menghasilkan arsitektur yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Kita lihat kalau di sini digambarkan, ini berasal dari TOGAF ya, ada 5 layer, yaitu ada business layer, ada application layer, ada teknologi, kemudian implementation and migration, lalu ada strategi and motivation. Nah, di sini semuanya diawali dari preliminary sini, kemudian masuk ke bagian A, ya, B. Jadi prosesnya itu berputar seperti ini. Kemudian setiap ada masuk ke fase A misalnya, maka dia akan berkaitan erat dengan requirement management. Jadi kebutuhan dari vision ini apa? Nah, ini nanti kebutuhan-kebutuhan itu semuanya harus di manajemen, dikelola begitu ya. Jadi ada mungkin nanti bagian-bagian yang sama dari sisi A ini, yang requirementnya itu sama dengan B di fase B, di fase C, di fase D, dan seterusnya. Itu bisa terjadi. Nah, untuk detailnya dari setiap tahapan kita akan bahas di materi berikutnya ya. Oke, ini rekomendasi kenapa kita mungkin perlu untuk menggunakan arsitektur TOGAF ya. Ingat, kita bicaranya dalam konteks perusahaan ya. Jadi tidak, walaupun perusahaan itu tidak diartikan juga sebagai perusahaan yang besar, yang punya karyawan banyak, punya modal besar dan seterusnya, tidak seperti itu juga ya. Yang dimaksud sini adalah yang punya kompleksitas. Ya, jadi pertama rekomendasinya kenapa aku menggunakan TOGAF gitu. Pertama, stabilitas. Jadi stabil dan jarang berubah. Dari sisi teori ya, karena TOGAF ini kan bukan berupa aplikasi, dia kan tadi berupa deskripsi formal tadi ya, sudah disebutkan. Maka ya dia hanya berupa tulisan-tulisan, gambar-gambar dan sebagainya. Artefak-artefaknya juga berupa dokumen-dokumen ya seperti itu gitu ya. Kemudian lingkup umum berlaku di seluruh perusahaan, tidak terpengaruh transformasi yang sedang dijalankan. Jadi kalau sedang ada terjadi perubahan tertentu, maka TOGAF ya tidak berpengaruh gitu ya, tidak terpengaruh dia. Justru dia nanti akan mempengaruhi karena prosesnya semuanya kan bersumber daripada arsitektur yang dihasilkan dari TOGAF itu sendiri. Karena tadi sudah jelas bahwa deskripsi formal dari TOGAF itu adalah sebagai panduan atau pedoman yang akan dilaksanakan. Nah, komprehensif, dia dipahami secara jelas oleh seluruh stakeholder ya, karena dia terbangun secara rapi, lengkap begitu ya, dan koheren. Jadi tidak boleh ada prinsip yang saling bertentangan. Jadi justru yang ada itu dalam TOGAF harus saling mendukung satu sama lain. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, penggunaan TOGAF. Nah, ini TOGAF sendiri disajikan sebagai landasan bagi organisasi untuk membangun framework arsitekturnya sendiri. Jadi TOGAF itu sebagai pembentuk arsitekturnya, gitu ya. Nah, nanti terbentuknya arsitektur itu bisa digunakan lagi sebagai framework, sebagai dasarnya untuk melakukan pengembangan arsitektur yang lainnya. Nah, digunakan juga sebagai salah satu aktivitas awal untuk memulai dan memandu seluruh operasi di masa depan. Ya, saya katakan tadi seperti sebuah blueprint begitu ya, yang itu nanti akan dilaksanakan untuk masa-masa yang akan datang. Jadi kita sudah punya rencana nih, punya apa ya istilahnya, program jangka panjang begitu, yang nanti dari situ kita akan menggunakan atau menerapkan dan mencapai apa yang kita programkan itu satu persatu di masa yang akan datang. Tetapi arsitekturnya ini sebagai dasarnya untuk memandunya dan supaya bisa tepat sasaran. Oke, saya kira tidak terlalu panjang ya. Adaptasi TOGAF ini sendiri berjalan di dua level ya. Pertama, level menentukan framework umumnya, kemudian digunakan di setiap siklus ADM, lalu penyesuaian untuk setiap siklus sesuai kebutuhan. Pada saat kita menjalankan proses TOGAF itu dari fase ke fase, boleh jadi dari 2-3 fase yang dilewati itu akan terjadi iterasi gitu ya. Terjadi perulangan-perulangan untuk menyempurnakan.
Nanti setelah sampai fase terakhir, bisa jadi nanti akan berulang lagi seperti itu. Jadi sesuai dengan konteks yang mau diarsitekturkan itu seperti apa. Nah, adaptasi TOGAF, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat gambar ini, yang paling utama dulu adalah preliminary. Nanti kita bahas di bagian-bagian berikutnya ya dari materi ini. Nah, di sini ada empat bagian yang sebenarnya tidak menunjukkan fase-fasenya ya, tetapi ini hanya klasifikasi aja bahwa ini yang dibahas tentang bisnis, ini berkaitan dengan IT, ini berkaitan dengan planning, lalu ada berkaitan dengan change atau perubahan ya. Dan ini prosesnya berjalan terus-menerus. Nanti masuk lagi ke bisnis. Kalau ada perubahan proses bisnis misalnya ya, tentu di bagian IT-nya juga akan berubah ya, dari sisi software, hardware dan seterusnya. Lalu direncanakan untuk melakukan implementasi. Kemudian kalau ada perubahan, dicek dulu ini kira-kira sifatnya mandatori atau tidak dan sebagainya. Maka kalau memang perlu dirubah, balik lagi, prosesnya dijalankan lagi ya, seperti itu. Nah, transformasi arsitektur enterprise ini sebagai aktivitas permanen ya, yang sifatnya jalan terus-menerus. Jadi seperti siklus begitu, mutar terus gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silakan tuliskan di komentar ya. Memang pembahasan tentang teori TOGAF ini agak sedikit apa ya, kalau saya katakan membosankan begitu ya. Tetapi ya kita perlu sekedar mengetahui lah setidaknya itu ya tentang bagaimana TOGAF itu sendiri. Oke, kita masuk ke bagian yang ke-13 yaitu struktur dari TOGAF.